rasanya sulit sekali untuk memberikan cinta kasih pada diri sendiri, kasih murni, anything that apapun yang kamu sebut lah ya, kasih murni, cinta kasih, kasih sayang, compassion, forgiveness. Kita mudah untuk kasih itu ke orang lain, tapi sulit sekali ke diri sendiri. Salah satu yang aku lagi berusaha untuk lakukan setiap hari adalah memberi pengampunan buat diri aku sendiri. Mungkin orang lihatnya gitu kali ya, orang luar lihatnya kayak wah Andra perjalanan healingnya udah panjang sekali. Menurut aku kayak wow, kayak ini baru permulaan deh gitu. Makanya kita kan hidup di kota, kita ganti, kita nggak mau ngerasain itu kan, kita nggak mau seolah-olah kita tidak mau merasakan itu. Iya, gitu kita nggak ya. suka perasaan sedih, kita nggak suka perasaan Iya. itu, kita ganti dengan kita ngapain ya? Makanya banyak mungkin kesenangan semu ya, kayak Pelarian ya. pelarian kita mungkin hangout atau kita kerja, yang penting pokoknya Do something. Ada yang cari something, adrenalin juga. iya, karena gue nggak mau ngerasain yang perasaan gak enak itu. Sedangkan kan perjalanan mengenal diri sendiri itu sometimes we have to face it. Betul. Yang Iya. bahagia dan yang gak enak kan. Andra gimana Andra? Nah itu yang tadi aku cerita Hadapi sih, itu tuh. tidak Challenge-nya terkoneksi dengan diri karena aku pelarian. Jadi mungkin ada rasa sedih, tapi rasa sedih itu tidak sendirian ternyata. Jadi aku cuma mau mau berhadapan dengan rasa sedih yang ternyata rasa sedih itu wah menyimpan banyak hal gitu. Ada turunannya lagi ya? Turunannya lagi. Dan memang itu tantangan terbesar sih buat kita yang hidup di kota gitu, yang dimana kesenangan semu tuh banyak banget gitu. Kita bisa dapatkan dalam genggaman. Bete nih scrolling, bosen nih scrolling atau kayak buka apapun lah gitu, atau kayak apalah gitu. Iya. Tapi kita tidak diajarkan dari kecil, tidak diajarkan untuk duduk dan menghadapi perasaan kita. Itu yang aku pelajari dari meditasi dan mindfulness gitu. Dan ya sama seperti yang tadi Mandy bilang, emosi bisa dibilang netral, tapi reaksi kita yang tidak netral. Setuju Ya kan, sih. trigger Setuju, gitu betul. kan. Ya jadi mungkin misalnya gini, kayak buat Mandy itu sesuatu yang biasa, buat Elrika itu sesuatu yang biasa, tapi kenapa buat Andra itu kok bikin ngamuk-ngamuk banget gitu kan, atau bisa tiba-tiba nangis banget. Itu kan karena kita hidup tuh melewati banyak hal gitu ya, ada ada memori, ada luka batin, ada trauma, ada mungkin rasa sakit atau emosi yang ketrap di badan kita gitu kan. Jadi ya wajar aja. Dan salah satu yang aku juga berusaha latihan setiap hari adalah duduk hening. Karena sulit sekali sih untuk duduk hening, punya space gitu ya di dalam kesadaran kita gitu ya, punya mendapatkan ketenangan itu ya menantang buat aku. Jadi berusaha untuk duduk hening aja. Kalau lagi mau reaktif juga coba dulu duduk hening, ini apa ya, apakah emosi ini milik aku, apa yang mengingatkan aku pada kejadian ini gitu. Karena kadang-kadang reaksi kita kayak aku sering marah sama anakku karena aku ke-trigger dari masa lalu aja gitu. Pas udah tenang baru oh iya keinget sesuatu, sebenarnya anak gue nggak salah ya gitu loh. Lu gimana, lu ada waktu tenang gak setiap hari? Kayak tiap hari gitu tuh ada gak sih kayak waktu tenang? Susah ya? Sekarang justru ya itu dia, karena waktu kita tenang itu kita menghadapi diri kita kan. Yeah, that's the hardest part. Iya, that's the Kebanyakan hardest part lari for ya? me gitu. Okay. Kayak kalau tenang gitu, anggaplah kayak sekarang berdoa aja tuh gue tuh kayak nggak yang berdoa Kusyuk gitu. tapi lebih kayak ngobrol, karena nggak tahu ya, ketika diem, ketika menghadapi adalah trauma hidup gitu kan, setiap orang pasti punya, itu kayak nggak enak gitu. Iya memang. Kayak nggak enak gitu, tapi I know cepat atau lambat pasti harus dihadapi kan.
Kalau Andra sendiri gimana, Andra? Proses kan sekarang kan kamu juga masih masih belajar juga kan, banyak kelas yang kamu attend gitu kan. Proses kamu sekarang untuk healing through transformation yang tadi kamu bilang, kira-kira udah berapa persen tuh? Wow. Atau sudah achieve mungkin ya kan? Belum, sama sekali belum. Mungkin orang lihatnya gitu kali ya, orang luar lihatnya kayak wah Andra perjalanan healingnya udah panjang sekali. Menurut aku kayak wow, kayak ini baru permulaan deh gitu. Karena semakin banyak yang dipelajari, semakin ada banyak pemahaman baru dan ilmu-ilmu baru, pasti semakin expand juga kesadarannya gitu loh. Betul sih. Nah, balik lagi ke pertanyaannya tadi dan merespon ceritanya Mandy. Memang rasanya sulit sekali untuk memberikan cinta kasih pada diri sendiri, kasih murni, anything that apapun yang kamu sebut lah ya, kasih murni, cinta kasih sayang, compassion, forgiveness. Kita mudah untuk kasih itu ke orang lain, tapi sulit sekali ke diri sendiri, gitu. Dan dari course yang sedang aku jalani, yaitu Transformational Alchemy. Salah satu yang aku lagi berusaha untuk lakukan setiap hari adalah memberi pengampunan buat diri aku sendiri. Pengakuan, penerimaan dan pengakuan, penerimaan dan pengampunan. Oke. Oh, itu maksudnya ini salah satu diajarkan itu ya, gitu, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Karena sebenarnya kan itu jangka panjang. Nantinya kan untuk membantu orang lain ya. Tapi kan balik lagi ya harus diterapkan dulu kan. Benar. Because we are self healers gitu kan. Nah jadi saat ada beberapa latihan gitu yang dilakukan di rumah tentang forgiveness, wah itu sensasi badan luar biasa. Gak bisa nangis, ngerasa sedih juga enggak, tapi sensasi badan gak bisa bohong. Langsung ada pegel-pegel, langsung ada rasanya itu kayak habis lari 10 kilo gitu ya. Atau ada yang kayak pusing sebelah. Dan ini dialami sama beberapa temanku juga gitu. Dan ternyata memang badan kita dan kita tuh menyimpan banyak sekali memori dan luka-luka gitu. Jadi kayak misalnya gini, aku kayak kemarin kena pisau, aku langsung maafin aku ya, aku nggak sengaja gitu. Karena itu bisa mungkin kita sering menyepelekan, tapi begitu anak kita jatuh kayak oh sayang kenapa, are you okay, sini mama elus ya, atau kayak misalnya teman sakit gitu, oh ya kita anterin yuk gitu. Tapi buat diri kita nggak kita kuat, udah meriang sih, kita antar ke rumah sakit tuh nggak, gue masih kuat gitu loh. Masih bisa gitu. Jadi ya itu ya mungkin karena balik lagi karena peran kita, tapi ya aku belajar jujur sama diri sendiri dengan badan, dengerin badan. Ngerasa light atau heavy, rasanya ringan atau berat kalau untuk melakukan ini gitu. Terus ada sensasi badan nggak gitu saat merasakannya gitu. Jadi kayak sekarang di saat aku ada trigger atau ada sesuatu, aku akan bilang maafin aku ya. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi di masa lalu kan juga karena kesalahan kita ya. Jadi aku bilang maafin aku yang dulu ya gitu. Rika sama Mandy pernah familiar nggak dengan Ho'onopono prayer? Jadi ini adalah ancient prayer dari Hawaii. Oh oke. Ya dijadikan nyanyian juga di YouTube, di platform di Spotify juga banyak. Jadi Ho'onopono prayer ini sangat powerful. Konon katanya orang-orang. Isinya hanya I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. It's so powerful. Tapi kayak begitu kita coba ngomong ke diri kita, ke badan kita, ke inner child kita, ke inner teenager kita, pokoknya ke diri kita sendiri gitu ya. Wah itu iya. langsung ambiar gitu. Ambiar. Itu mungkin harus dalam, it's okay, take your time gitu. Dan aku satu hal yang aku pelajari juga dalam perjalanan healing aku, kita nggak mesti punya target. Betul. Kapan harus pulih, kapan harus sembuh, karena itu tidak ada targetnya. Dan enjoy aja.
ya kan. Tadi kan Jadi Mandy proses juga long sempat as the bilang kan, intention ya. iya tadi merespon Mandy juga ya. Sebenarnya hidup ini kan bukan fluktuatif ya, nggak tahu gitu Iya, loh betul. arahnya Nggak kemana gitu kan. Selama kita punya value, selama kita percaya dengan core belief kita gitu, percaya bahwa ada kekuatan yang lebih hebat dibanding kita, yaitu Sang Pencipta, ya udah just go with the flow, fluid aja. gitu. Oke. Jadi nggak usah kaku-kaku amat, nggak usah melekat-melekat banget. Salah satu kenapa orang pas pandemi stres berat karena mereka melekat pada rutinitas dan apapun yang normal sebelum pandemi. Makanya kan kaget kan orang kayak tiba-tiba harus ini, harus itu, harus online meeting, gitu kan. Iya. Begitu juga begitu sekarang sudah tidak pandemi, orang kaget juga. Karena sudah melekat. Jadi kita gak boleh melekat-melekat banget deh. Kita gak boleh melekat-melekat banget ya. Iya, santai. Tapi susah ya. Santai Nantang men, santai. Tapi itu kayak podcast kita yang terakhir ya, lewat kita ngobrol sendiri, kita Andra tahu lagu Tulus gak? Yang mana? Diri-diri. Iya, tapi lupa-lupa ingat. Ya itu kan aku dengerin sih. Hari ini aku memilih untuk berdamai dengan diriku sendiri. Iya. Kata-kata yang bagus banget. Kayak luka-luka hilanglah luka. Iya, yang gitu. itu. Iya. Ada deh. Kemarin kita bahas itu. Wow. Kita bahas itu juga. Maksudnya gimana? Contoh satu, pernah aku nonton juga. Gimana cara kita tahu kita nih untuk apa purpose hidup kita kalau kita nggak connected dengan pencipta kita kan? Karena kan yang tahu kita ini blueprintnya, desain kita sepenuhnya ya. itu kan adalah ya Tuhan ya. Itu kalau misalnya kita mau percaya itu gitu kan. Tapi kan namanya manusia ya, kita sering mencari kebahagiaan kita sendiri. Kita pikir dengan cara kita sendiri. dengan cara gitu. kita sendiri. Kita pikir ini, kita pikir itu. Tapi ternyata enggak. Iya. Tuh kan deep banget kan jadinya. Iya gimana dong? Wow. Mau menjelasin tapi kayak aduh ini terlalu Gak apa-apa, ayo dong Dra, Jelasin Dra. dong. Oke. Dengerin banget nih. Iya. Kan belajar nih, menyerap nih. Wow. Bukan belajar, sharing. Mungkin tapi pressure kan tuh enggak, tapi kan aku tuh nggak tahu gitu loh, Ndra. Maksudnya kayak ya mungkin banyak orang juga yang kayak aku ya, aku mungkin awam banget dengan dunia ini, dan kamu kan maksudnya memang benar-benar mempelajari dan kamu mengalami gitu. Mengalami, Jadi betul. Sharing the very realnya tuh dari kamu. Betul, gitu. betul. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuh tadi lupa jadinya. Oke, itu ya tadi lagunya Tulus. Oh ya itu lagu bagus banget sih. Tapi itu nyambung juga sama yang Mandy bilang. Dari hari ke hari kan, dari ke hari. Dan memang setiap kita bangun tidur tuh, setahu aku ya teman-temanku yang Christian tuh doa pagi itu luar biasa banget gitu. Dan memang setiap pagi intensi dulu kan. Nah kalau di intentional living atau kayak mindful living itu juga kalau pagi kita dilatih untuk nulis jurnal dulu atau nulis intensi dulu gitu. Nah di salah satu course yang aku pernah ambil juga, pertanyaannya itu kita bisa bertanya dengan diri sendiri, who I am today. Kita mau ngapain hari ini, kita mau fokus ngapain hari ini gitu. Tapi memang cara orang kan beda-beda, ada yang suka nulis, ada yang suka ngomong depan kaca, ada yang suka direkam gitu. Nah dengan intention yang kita set, gak usah muluk-muluk sih, as simple as aku pengen bermanfaat untuk orang. Hari ini satu aja. Bermanfaat buat orang tuh nggak mesti muluk-muluk kayak kamu jajanin sesuatu yang mahal gitu. Tapi kayak sesimpel misalnya kayak mungkin bantu sesuatu yang kecil aja, yang sederhana aja. Itu udah bisa bermanfaat, bisa menolong orang, mempermudah orang lain gitu kan. Gitu. Good point. Aku jadi mendapatkan ide. Enggak, tapi maksudnya Andra tiap hari benar-benar nulis diary ya? Kalau kamu apa? Nulis diary? Oh, nulis jurnal. Oh, nulis jurnal. Masih. Kok diary zaman Kebetulan SD. karena abis libur 2 minggu nih ngurusin anak, jadi bolong-bolong. Tapi ada beberapa jurnal sih yang aku tulis. Ada jurnal harian, itu isinya emosi, ada kejadian apa hari ini, men-trigger apa. Dan aku biasanya ngulik sih, kayak ingetin dengan kejadian apa sih. Terus emosinya aku rating, aku kasih rating. Dari 1 sampai 10 tuh emosinya berapa. Setelah nulis jurnal aku rating lagi. Itu sebagai data aku aja sih. Iya,
Jadi aku bisa tahu kayak oh ternyata aku sudah tidak tertrigger misalnya, atau aku masih tertrigger. Terus ada jurnal mimpi. Jadi kalau aku mimpi malam pas tidur, aku tulis paginya. Kok bisa sih Indra inget? Dilatih. Bisa dilatih, Dilatih. itu? Serius itu bisa dilatih? Bisa dilatih. Oke. Karena Bisa mimpi itu juga punya arti juga ya, di dalam pikiran Itu alam sadar ada kita. ada alam, ada diri kita yang sedang berbicara lewat bahasa mimpi, kurang lebih seperti itu. Makanya simbol-simbol kenapa aneh banget gitu kan. Tapi itu memang maksudnya beneran ada scientific, maksudnya ada scientific, penjelasannya ada. gitu tuh ya. Oh oke. Di YouTube banyak Menarik banget ya. Iya, tapi memang perlu latihan dan perlu pembimbing. Oke. Untuk apa? Untuk maksudnya untuk kamu Untuk benar-benar go deep ya. Tapi untuk hari-hari kalau misalnya cuma mau nulis biar kamu ingat nggak apa-apa. Atau digambar, dicoret-coret nggak apa-apa juga. Yang penting perasaannya sih kalau di mimpi itu. Perasaannya apa? Ada takut, ada cemas, ada apa. Biasanya dia si mimpi itu ngasih simbolnya lewat visual yang campur aduk gitu yang kita kurang paham sebagai karena memang bahasanya bahasa simbol. Bahasa simbol bukan bahasa verbal seperti kita gini gitu. Jadi dia kayak ngambil potongan-potongan gambar yang ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah terus ada jurnal, apalagi ada jurnal buat belajar. Itu biasanya kalau buku-buku yang aku pelajari aku rangkum lagi gitu. rapih banget ya. Rapih banget loh itu Indra. Lumayan tapi gak serapi itu sih. Soalnya aku lihat waktu itu sosmed di IG-nya Andra juga gitu. Kayaknya jurnal kamu banyak banget. Kayak, jurnal satu aja udah bagus nih ya. Iya, makanya ngilang dari sosmed. Bener-bener mencoba untuk terkoneksi gitu. Karena ya itu ya kayak tadi kita bilang kan hidup di kota tuh bising sekali. Cari kesenangan yang material tuh gampang sekali saat ini. Ada di genggaman gitu ya. Benar banget sih. Jadi untuk terkoneksi lagi dengan diri sendiri, terkoneksi dengan semesta tuh ya butuh agak effort lebih kalau di kota. Kalau ngomongin masalah effort Dara, kalau kamu sendiri paling challenging apa nih? Challenging versi kamu nih? Untuk daily life-nya atau keputusan besar? Dua-duanya deh. Kita tidak bisa memutuskan. Gak apa-apa. Kalau untuk hari-hari mungkin masalah waktu sama susah fokus. Ya kan kayak dikit-dikit kayak aduh. Ya sama kayak tadi Mandy bilang kayak susah menghadapi diri sendiri gitu loh. Terus kayak misalnya aduh bosen atau misalnya aduh aku gak kuat, aku cari hiburan aja gitu. Itu challenge-nya. Terus kalau untuk pilihan besar kayak misalnya aku akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia content creator, tantangan terbesarnya adalah diri sendiri. Itu paling besar karena orang lain bisa bantu ngeyakinin aku, tapi aku ngeyakinin diri aku sendiri itu susah banget gitu. Kayak keraguannya itu loh, keraguan. Terus yakin gak ya? Kalau nanya suami sih, suami support, orang tua support. Cuman kan diri sendiri tuh kayak gue mampu gak ya? Gue bisa gak ya? Ini apa ya? Orang ngomong apa ya tentang gue gitu loh. Ketakutan kamu juga pasti kan. Tapi akhirnya ya balik lagi meditasi, hening, tulis di jurnal, terus jalanin aja. Karena kalau nggak maju-maju gitu. Tapi ya aku mengikuti face aku aja, mengikuti ritme aku aja. Kalau lihat orang lain, wow, kok mereka udah jago banget nyerap ilmunya, atau mereka langsung praktek, atau jadi ini jadi itu. Kalau aku udah ngikutin ritme aku aja. Iyalah, kayak proses kamu masing-masing, maksudnya diri sendiri aja lah gitu ya. Iya. Jadi kamu pensiun nih dari content creator? Iya nggak fully ya Andra ya? Udah pensiun apa belum nih? Ini ya press conference ya, validasi ya. Kan Andra bilang pensiun dari dunia konten. Sebenarnya masih suka bikin konten, kayak sekarang kan masih suka ngepost, cuman ngikutin ritme aku aja. Balik lagi realitanya seperti apa karena tumpukan buku dan paper harus diselesaikan gitu kan. Jadi kayak kok udah nggak kuat ya 5 jam konten. Berarti setiap post itu, maksudnya setiap let's say kamu ke sosial media itu ada purpose-nya dong ya? Nah aku berusaha seperti itu. Iya kan? Aku berusaha seperti itu. Yang kayak oke hari ini gue harus ngonten, udah nggak kayak gitu lagi kali ya? Karena dulu seperti itu. Kalau dulu kan karena tuntutan. Kalau sekarang ya udah. Kalau aku sempat gitu. Hebat loh Andra. Dia lagi menjalani kehidupannya sekarang. Kamu tapi enjoy kan ya? Berusaha. Berusaha. Karena masih transisi.
transisi. Iya, karena aku bilang enjoy kayak juga nggak sepenuhnya benar gitu ya. Karena menantang sekali gitu. Dan buat aku ya, aku berusaha untuk menikmati apapun tantangan dan kesenangannya. Ada senangnya, ada menantangnya kan. Balik lagi kan ada konsekuensinya. But you're happy now? Are you happy now? Happier, lebih enteng, lighter. Lebih enteng. Karena mungkin dari kecil ya selalu bertanya tentang kayak ngapain ya gue hidup di sini gitu. Aku udah bisa lihat Andra nih pasti pintar. Tidak secara akademis memang. Iya, tapi maksudnya banyak pertanyaan tentang hidup. Iya, banyak pertanyaan. Karena nggak semua orang, kita punya, maksudnya aku punya temen ya, beda-beda tipe kan. Ada yang kayak memang nggak kepikiran ke sana. Jadi kalau misalnya ngobrol sama kayak adik ipar aku aja, adik ipar gue kan, dia kayak kok cuma ini bisa kepikiran tentang ini itu ABC. Iya. Gue tuh nggak kepikiran tentang itu gitu. Mungkin dia bener-bener let it flow. That's gitu. fine. Ya, that's okay. fine. Yeah. Maksudnya beruntung juga lo kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau maksudnya orang kepikiran dalam arti ini. Iya kayak bertanya hidup ini buat apa? Pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran itu yang maksudnya kadang-kadang yang nggak kepikiran sama orang-orang yang mungkin let it flow. Iya. Aja ya udah hidup dijalani. Iya betul. Karena tingkat kesadarannya memang beda-beda. Beda-beda. Tapi menurut aku kayak one day pasti setiap orang pasti akan ada momen tuh. Memang ada momennya di mana akhirnya tibalah saat itu lo mempertanyakan ya kan? Iya, tapi umurnya beda-beda. Momennya beda-beda. Seru ya? Seru. Dalam. Iya. Dalam. Nah, ini yang denger bertanya-tanya nggak ya habis ini kayak gue purpose hidupnya buat apa ya? Balik lagi jawabannya tadi sejahtera, selaras, penuh cinta, terhubung, terkoneksi dengan semesta, pencipta. Nah sama tadi mungkin itu loh Ndra, kita obrolin juga tuh yang masalah jadi mungkin apa ya istilahnya ya tools kali ya untuk mengenal lebih lagi diri kita sendiri. Tools, ya yang kayak kamu tahu nih kamu fortenya misalnya di mana, kamu arahnya lebih ke mana gitu kan. Pengennya kan kadang keinginan belum tentu selaras dengan blueprint itu loh yang tadi kita obrolin. Kehendak gitu. Kita belum tentu ya. Betul. Nah mungkin ada beberapa tools yang bisa kamu share nggak sih buat kayak teman-teman misalnya kalau kamu pengen lebih kenal atau lebih tahu gitu kan diri kita masing-masing itu tuh apa aja gitu. Oke. Aku jelasin sedikit ya. Manusia itu punya kehendak bebas atau free will di mana kita bebas memiliki kehendak ya. Dalam arti free will ini kita juga mau menanggung konsekuensinya gitu. Jadi apapun yang kita pilih kita harus menanggung. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, dari free will tersebut sebenarnya kita punya pilihan hidup ngapain aja gitu. Dan kalau misalnya soal tools, latihan, mungkin sekarang banyak yang kayak wah semua orang meditasi gue harus meditasi, atau semua orang harus yoga gue harus yoga, semua orang pengen jadi healers gue harus jadi healers. Sebenarnya nggak ada keharusan gitu loh, yang mana yang manggil aja. Tapi ada juga orang kayak aku pengen nyoba semua. Ya kalau memang ada waktunya, ada energinya, ada biaya ada budgetnya, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Dan memang tipe orang beda-beda sekali ya. Kalau ada yang satu mantep, ada juga yang kayak aku nyoba. Latihannya adalah mencoba untuk hening dulu kali ya. Karena dalam keheningan kita mendapatkan clarity atau kejernihan. Selain itu mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Karena kalau cerita sama teman atau cerita curhat di sosmed, pasti orang akan punya sarannya masing-masing kan. Betul. Kamu gini aja, kamu kayak bagusan pakai baju pink dibanding pakai baju putih gitu kan. Tambah bingung. Aduh aku sukanya pakai baju hitam misalnya gitu kan. Akan terus-terusan gitu. Nah bagaimana kita mendengarkan suara hati kita, atau orang bilang inner voice, intuition, higher self, true self gitu. Nah jadi menurut aku sekarang latihannya adalah coba hening aja dulu. Karena pas aku bilang meditasi, aku gak bisa meditasi, bayangin kayak gitu. Iya benar. Jadi aku akan bilang hening. Coba hening dulu yuk. Hening itu duduk tenang aja dengan jangkar atau anchor nafas. Yang kalau aku biasanya dalam hening, aku akan mendapatkan space gitu ya. Mendapatkan ruang, lebih lega, rasa badan juga lebih enak, dapat ketenangan, dapat clarity, dapat kejernihan gitu.
Nah kalau sudah jernih, mau ngapain aja enak. Nah abis itu bisa melakukan sesuatu yang lebih berkesadaran. Ini gue ngomong kayak gue paling jago ya, padahal gue juga kayak lagi menantang belajar. Nah kayak misalnya gini, kalau di sosial media tuh nulis jurnal, self care, lalalala. Ada orang-orang yang suka nulis jurnal. Bener. Tapi kalau misalnya memang kita lebih suka ngerekam diri kita, nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau merekam suara kita sambil curhat nggak apa-apa, karena setiap tipe orang beda-beda. Yang penting dirilis, coba dirilis unek-uneknya gitu. Lalu bisa juga melakukan sesuatu dengan berkesadaran atau mindful, cooking, mindful walking, atau mindful writing, talking with somebody. Tapi kamu sadar bahwa kamu hadir di sini kini, hadir sepenuhnya untuk orang tersebut, hadir sepenuhnya untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Itu sih. Buat aku toolsnya sebenarnya nggak muluk-muluk tapi bisa dicoba. Iya loh. Tapi ya kayak gitu, maksudnya kayak ya journaling mungkin itu ya belum semua orang bisa. Mungkin orang tuh bingung kali ya kenapa sih harus ditulis, kenapa sih harus direkam gitu ya? Misalnya itu kan. Nah itu mungkin lebih ke tracking kali Andra ya. Lebih bisa cari lihat history kita seperti apa gitu ya Andra. Kalau aku kenapa nulis jurnal dan gambar, karena aku suka ngumpulin data tentang diri aku sendiri. Karena sering bertanya kan, aku nih siapa, tujuan hidupku apa, aku tuh mau ngapain gitu kan. Akhirnya aku ngumpulin data. Nah dengan data-data itu aku jadi tahu, aku jadi kenal dengan diri aku sendiri. Kebayang gak kayak zaman dulu orang nulis biografi, terus kita baca biografi yang dibukukan, kita jadi tahu nih kayak Diary of Anne Frank, ya kan, kayak Diary of siapa gitu. Nah sekarang karena kita udah sibuk, udah lupa dengan segala kegiatan kita tuh, kita kadang lupa aja, tidak terkoneksi. Dan itu salah satu cara aku untuk terkoneksi dengan diri aku sendiri dengan mengumpulkan data. Dan kalau buat aku yang dulu sering konseling, data-data itu aku presentasikan lagi ke terapis aku dan konselor aku. Untuk kayak ini kemarin emosinya sekian gitu, atau misalnya aku gambarnya kemarin seperti ini tapi sekarang aku udah lebih enakan gitu. Jadi ngumpulin data tentang diri sendiri, karena kita sering banget riset tentang hal-hal di luar diri kita, tapi kita suka kesulitan, kita sering kesulitan dan sangat menantang untuk riset diri sendiri. Benar sih. Makanya jadi kayak lo sukanya apa? Iya. Gue nggak tahu nih gue mau apa. Karena kita nggak ada riset, kita nggak ada data tentang diri kita sendiri. Nah kayak misalnya astrologi, human design itu data, data dan peta yang punya teritorinya kita. Ya itu bisa buat riset juga ya, gitu untuk diri sendiri. Jadi kan riset seneng-seneng aja. Iya benar sih. Waktu itu gue juga ikutan stres loh. Enggak riset no pressure gitu ya. No pressure. Ditulis dulu Iya. Tahu banyak malah lebih stres kadang-kadang kan. Iya, makanya balik lagi mungkin mindset ya. Balik lagi itu gitu. Jadi kayak kemarin mungkin kalau gue dulu ikutan yang human design pengen tahu aja sih sebenarnya gitu, kayak lebih ke afirmasi kali ya. Gue tuh sukanya ini aduh bener gak sih gitu. Jadi menurut gue tuh kayak lebih bukan membuang sih, kayak ya mungkin cut off kali ya sedikit cabang-cabang yang mungkin seharusnya ya udah deh nggak usah ke cabang yang itu, memaksimalkan potensi aja, ya gitu. Bener gitu ya, bisa dicoba ya apapun caranya ya. Pokoknya asal tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dan lingkungan. Jujur dengan diri sendiri. Iya. Oke. Supporter terbesar Andra dari siapa Andra? Supporter. Wow, kalau dalam dunia ya kan. Kalau misalnya yang di atas banyak, yang di dunia juga banyak. Tentunya pasangan paling pertama, terus anak yang very supportive juga. Ini aku tinggal sekolah. Ya ampun. Terus orang-orang terdekat dan juga mertuaku sih. Luar biasa ya. Kayaknya mertua aku karena benar-benar mengubah hidup aku sih. Jadi aku sekarang tuh tahu kayak kenapa gue harus menikah dengan dia dan gue punya mertua kayak beliau gitu. Iya. Mama papaku juga very supportive. Aku nggak bilang kayak mereka nggak ini ya. Cuman mertuaku tuh dengan ilmunya sangat-sangat luar biasa juga ya. Ibu Rani Anggreni. Iya. Mungkin bisa kita undang habis ini ya. Oh please. Iya loh. Please. Kalau nggak salah aku suka lihat juga beliau suka sharing tentang marriage gitu. Iya, jadi bisa. Nulis buku juga ya. Nulis buku. Tapi tinggal di Jakarta Ndra? Jakarta.
Boleh lah men. Boleh, Kita boleh. belajar loh. Kita Abis ini belajar. episode berikutnya kok gue yang ngatur. Tidak boleh bisa. melekat. Coba enggak? Aduh. Tapi nggak, kita tuh penting maksudnya belajar apalagi dengan yang kayak mertua kamu gitu kan memang udah tahu ilmu dan menerapkan gitu loh. Iya, itu dia. Jadi real gitu kan. Beruntung lah. Beruntung loh Ndra. Tapi aku Aduh, percaya beruntung sih banget sih. setiap dari kita itu tuh ya Tuhan tuh pasti mengarahkan ke path yang memang kita tuh udah di Iya. situ gitu. Kecuali emang kitanya yang bandel ya. Gak juga sih orang yang mungkin bikin kita sakit hati atau yang Bisa merugikan kayak kita gitu itu juga datang faktor eksternal ya. karena energi kita. Oh, Iya. energi. Iya, karena energi kita atau mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai. Jadi misalnya ada orang yang menyakiti kita, oh ternyata kita belajar sesuatu loh dari dia gitu. Kalau kita terus menyalahkan ya nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita bisa memetik pelajaran dari orang itu, oke, that's it, move on. Gitu. Oke. Belajar Everything happens for a reason ya. Yes. Gue juga percaya itu banget sih. Pasti ada reason. Emang kayak tadi Andra bilang, menikah ternyata punya mertua yang sangat ini banget kan? gitu sama Andra. So udah jalan ya. Udah jalan ya. Wow. So, Andra seneng banget. Senang banget. Mungkin for closing ya. Thank you so much loh for having me. Iya, Udah lama aku gak juga ngobrol seneng. kayak gini jadi kayak wow keluar semua tuh tadi. Iya. Mungkin for closing aku pengen nanya gini sih Indra. Selama perjalanan kamu gitu kan ya sampai hari ini gitu. Kira-kira message apa atau ya mungkin ya kata-kata apa yang pengen kamu sampaikan mungkin kepada Andra yang dulu? Jangan cepat menyerah. Cepat menyerah. Karena kalau Andrea yang dulu tuh kayak cepat nyerah. Tapi Andrea yang dulu juga memang pejuang sekali sih. Memang selalu cari cara untuk berjuang gitu. Aku percaya itu. Iya. Tapi memang nyerah dulu. Jadi emang selalu kayak gitu, nyerah dulu, nangis-nangis dulu, baru kayak cari cara gitu. Jangan menyerah, Cie. Ya, Pasti penting ada itu nggak boleh jalannya. menyerah. Dan Oke. kalau misalnya aku bisa mengulang lagi tuh kayak chill aja, chill girl, gitu. chill, you'll be fine gitu. Hal apa sih Indra maksudnya yang paling life changing banget gitu loh buat kamu, yang kamu merasa gitu, yang kamu rasain Banyak sekarang? banget. Aku tuh controlling banget sih orangnya. Sampai sekarang masih ada dikit, tapi aku twist ke good things. Jadi kayak controllingnya lebih kayak planning, nyiapin sesuatu yang buat gimana sih, nyiapin sesuatu untuk anak sekolah, bikin struktur, bikin sistem gitu loh. Kalau dulu tuh bener-bener controlling, over controlling gitu loh. Dan banyak hal lah yang mungkin kalau disebutin satu-satu udah jadi kayak nulis jurnal esai gitu. Tapi banyak hal yang memang aku pelajari dan akhirnya mentransformasi aku hingga bisa duduk di sini. Dan mungkin akan ada lagi transformasi berikutnya karena kita selalu berevolusi, kita selalu bertransformasi, Betul. ya kan? Fluid. Betul. Setuju. Oke. Any Thank you so message much, Indra? Any For message? the ladies yang mendengarkan? Jangan lupa minum air putih biar gak dehidrasi ya say. Udah gitu aja deh. Emang lagi panas sih. ya. Konten creator ya. Thank you so much Andra. Thank for you sharing, so for much. coming here. Thank you. Thank you so much. Oke, ladies. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat episode kita kali ini sama Andra. Mungkin banyak hal yang bisa kalian pelajarin, contoh dan dipetik juga buat kalian di rumah. Semoga bisa memberkati kalian semua dan see you on the next episode. Thank you. Bye. Bye.